Tentunya Indonesia membawa oleh-oleh nih Pak dari sejumlah kesepakatan, terutama mungkin kesepakatan energi dengan Amerika Serikat. Ya. Nah, kita ingin tahu sebetulnya dampak konkret apa sih yang mungkin bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, apakah itu dalam bentuk pasokan, investasi, atau justru mungkin kestabilan harga? Kalau saya melihat ini kan lebih kepada bagaimana perkembangan perdagangan Indonesia dengan Amerika yang masuk di dalam kategori agreement reciprocal trade ya. Karena kita tahu bahwa Amerika pada awalnya akan mencoba untuk mengimpos gitu kira-kira tarif yang cukup tinggi di beberapa negara. Nah, Indonesia dulu waktu itu pernah dikatakan sekitar 30% ya, lantas turun menjadi 19%. Kemarin ada Supreme Court ya yang cukup menggemparkan karena itu domestic problemnya US menjadi 10%. Lantas ada Twitter baru dari 15%. Trump mengatakan 15%. Tapi apapun agreement reciprocal ini pasti pemerintah melihat tidak hanya pada satu komoditas. Jadi kita melihat secara keseluruhan kalau saya baca gitu kira-kira sekitar 33 billion US dollars. Sementara 15 billion-nya sendiri itu lebih kepada energy sectors. Nah, yang mesti disadari ya paling tidak untuk khalayak ramai begitu bahwa ini adalah shifting. Jadi bukan pembelian baru. Jadi bukan kita memiliki yang sudah kita beli sekarang dari Timur Tengah dan juga sebagian dari ASEAN country, lantas kita tambah dengan US, tidak demikian. Tetapi ini kita shift ya yang tadinya kita impor sebagian di Timur Tengah seperti LPG itu kan dulu sebagian kecil di Timur Tengah, sebagian besarnya ada di US. Nah ini kita tingkatkan yang 57% US waktu itu, sisanya di Timur Tengah, itu kita shift menjadi 70% di US semuanya. Ada reallocating artinya Pak ya? Bagaimana? Artinya ada reallocating. Ya, sebetulnya lebih ya merealokasi, jadi tidak menambah jumlah daripada impornya. Tapi ada satu, menurut hemat saya, ada satu rasionalitas komersial yang masih masuk akal karena kalau kita berbicara LPG asal dari US itu ada metode perhitungannya namanya Mont Belvieu. Jadi kalau harga LPG Mont Belvieu itu selalu lebih rendah dibandingkan CP Aramco yang kita ambil dari Timur Tengah. Jadi sebetulnya shifting ke sana itu pada posisi harga yang lebih bagus. Ya, kalau spotnya kan sekitar 310 US dollar per metric ton. Ya, sementara kalau kita beli CP Aramco itu bisa sekitar 400 lebih. Ya paling tidak dari harga, kan harganya berfluktuasi. Jadi dari sisi itu bagus. Memang yang membedakan itu adalah shipping. Ya, otomatis yang tadinya jaraknya dari Timur Tengah atau kalau BBM crude gitu bisa dari Afrika, sekarang dari US yang mungkin relatively lebih distance-nya lebih panjang. Nah itu nanti tentunya ada beberapa pendekatan yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tapi message yang paling penting itu adalah bahwa kita tidak menambah volume impor dari yang ada sekarang ini. Hanya kita men-shift dari yang sebelumnya atau traditional market kita di Timur Tengah dan juga ASEAN country kayak Malaysia dan Singapura, nah sekarang menuju ke Amerika. Oke, jadi ditekankan bahwa terjadi realokasi ya Pak, bukan menambah volume impor energi ya Pak. Betul. Nah tapi bagaimana dengan kita masih menjadi net importer, di satu sisi kita juga punya cita-cita untuk swasembada energi. Bagaimana untuk menjaga keseimbangan ini? Menariknya ya karena kemarin yang saya lihat ini, jadi saya tidak mempunyai informasi resminya, tapi yang saya lihat Presiden ketemu juga dengan Halliburton. Ya kan, jadi Halliburton itu kan services company yang biasanya bergerak di bidang minyak dan gas bumi. Jadi otomatis ada satu teknologi yang kita harapkan nanti bisa untuk menambah volume daripada produksi migas kita di Indonesia. Jadi kalau kita berbicara swasembada energi itu tujuan jangka panjang ya. Tujuan jangka pendeknya paling tidak infrastruktur dan terpenuhnya kebutuhan keperluan saat ini. Saya melihat nanti pasti akan ada transfer of technology ya yang akan dibawa oleh perusahaan-perusahaan Amerika yang memang dari dulu sudah cukup handal. Kalau kita berbicara minyak dan gas bumi ya kita harus akui gitu perusahaan Amerika sudah cukup lama mereka berkecimpung di situ, mengoperasikannya di hampir seluruh dunia. Jadi ada beberapa hal yang Indonesia juga akan mendapatkan keuntungan ya di samping kita membeli barang dari mereka ada transfer teknologi yang akhirnya nanti bisa mengekstrak minyak dan gas bumi kita menjadi lebih
tinggi lagi, lebih bagus lagi ya produksi. Apalagi secara natural kita itu kan mature field, ya, apalagi kalau Indonesia bagian barat itu udah lama sekali mereka dieksploit gitu anunya resourcesnya. Nah, tinggal nanti di wilayah Indonesia Timur yang boleh dikata remote gitu ya, dan mungkin laut ya, atau di daerah-daerah yang tidak terjangkau seperti yang ada di Indonesia bagian barat. Nah, ini tentunya perlu teknologi yang lebih untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di kemudian hari. Saya pikir nanti pertukaran daripada pembelian ini dengan teknologi yang dimiliki Amerika untuk Indonesia harus kita manfaatkan ini, mumpung momentumnya ada. Kan kita lihat yang ART ini, yang Agreement Reciprocal Trade itu kan juga memudahkan Indonesia di beberapa komoditasnya. Saya tidak detail ininya apa-apa saja gitu, yang 0%. Ya, sebaliknya juga beberapa komoditas dari US ke Indonesia yang juga dibebaskan atau 0%. Jadi ada beberapa hal yang bisa meningkatkan perdagangan, ya competitiveness kita juga masih bisa dijamin kalau kita memasukkan barang di US. Sebaliknya juga demikian yang dari US ke sini. Nah, kalau kemudahan peralatan-peralatan minyak dan gas bumi misalkan ya masuk ke Indonesia dengan tarif yang sangat kompetitif atau bahkan dinolkan, itu saya pikir menjadi positif di dalam rangka kita untuk meningkatkan produksi dalam negeri kita. Beberapa waktu lalu Pak Bahlil kan selaku Menteri SDM kan mengatakan mau mereactivate sumur-sumur yang idle, sumur-sumur yang kategorinya sebagai sumur tua, di samping penemuan-penemuan baru. Itu kan juga menjadi salah satu jawaban ya, dengan teknologi yang mungkin sudah berkembang di US bisa dipakai di Indonesia.